Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan coba lanjutkan tentang Jupyter Notebook yang kemarin ya. Hari ini kita mau coba data data COVID. Nah, kita coba analisis perbandingan time series dari data COVID di semua negara ya. Kebetulan sudah Bapak siapkan datanya di dalam folder penyimpanan. Nanti data bisa di download dari link deskripsi di bawah ya. Ya, langsung aja kita mulai. Langkah pertama, buka Jupyter Notebook ya, seperti biasa. Kemudian buat dokumen baru. Kita mau visualisasi ya. Visualisasi data perbandingan COVID ya, COVID ya. Nah, untuk tahapan pertama seperti biasa di sini kita pakai Matplotlib ya, juga library Panda. Kebetulan sudah Bapak simpan datanya di drive Bapak ya. Nama datanya covid19.csv ya, ekstensinya. Jadi bisa langsung aja kita import. Biar kita tampilkan dulu datanya. Matplotlib Python plot sebagai PLT. Oke. Kemudian import juga kembali andasnya ya, sebagai PD. Kemudian data Panda baca data ya, CSV buka kurung nama saya covid19.csv. Kemudian berarti nama datanya di sini adalah df ya. Kita coba tampilkan di sini, eksekusi shift enter. Nah, ini adalah data dari semua negara ya. Kemudian kita mau ambil perbandingan sebagai contoh di negara kita dan negara Malaysia. Berarti harus kita tampilkan dulu, kita kasih tahu dulu datanya. Untuk kasus 1 sama dengan data yang mau dia baca. Data yang bakal dibaca itu berdasarkan negara ya. Jadi bisa langsung di sini kamu buat country strip region kan, di sini region ya. Kemudian kemudian apa? Regionnya yang kita mau, regionnya itu kita mau Indonesia. Kemudian kita tampilkan ya, kasus 1. Coba ini kita pakai variabel kasus 1 aja untuk Indonesia. Nanti kita rubah jadi kasus Indonesia gitu ya, waktu konversi datanya. Nah, kasus ini mulai terkonfirmasinya belum diketahui ya. Coba kita tengok di sini titik head ya, untuk nampilin 5 data di awal. Coba ya. Nah, ini 5 data di awal juga belum ada ya. Berarti nanti kita kita panggil aja harus lebih dari 1 data gitu ya. Nah, kita coba
untuk Malaysia misalnya, kita buat variabelnya kasus Malaysia aja, kasus MY ya, sama dengan data df itu terserah variabelnya, boleh df boleh yang lain ya. Df sama seperti atas, country garis miring region ya, sama dengan data dari Malaysia. Oke, kemudian tampilkan datanya, kasus MY eksekusi. Nah, ini dia. Oh, ini di sini sudah nampak ya. Ini coba kita tes buang add di sini. Oke, di sini belum nampak di Indonesia ya datanya. Tapi jumlah total kasusnya terkonfirmasi itu 20.000 di Indonesia. Kemudian di Malaysia ada sekitar 7.000. Ini pasti nanti visualnya jauh nih ya perbandingannya, grafiknya itu bisa naik di Indonesia dan di bawah tuh Malaysia. Oke, ini sudah kita visualisasikan. Kemudian kita lanjut ke tadi Indonesia, kita buat terkonfirmasi mulai dari 1 atau di atas 0 lah ya. Caranya juga kita rubah juga tadi nama variabel kasus 1 ini jadi kasus Indonesia aja ya. Kasus Indonesia IND adalah kasus 1 ya, kasus 1 kemudian apa nama variabelnya, confirmed ini ya, copy boleh, kamu ketik juga boleh, sudah terkonfirmasi lebih dari 1, kemudian tampilkan. Nah, ini yang terkonfirmasi lebih dari 1, jadi kita nggak butuh yang data ini ya, data 0 belum terkonfirmasi, kita mulai terkonfirmasi, tanggal terkonfirmasinya kita butuh ya. Jadi sama seperti Malaysia juga kita buat di bagian sini ya. Kasus Malaysia sama dengan kasus Malaysia confirm lebih dari 1 ya, kemudian tampilkan. Nah, ini kita udah dapat datanya ya. Jadi supaya jumlah data ini bisa dibaca, berarti kita harus rubah tipe data dari tanggal ini. Kan kebetulan ini yang ditampilkan visualnya ini string ya, jadi kita ganti jadi datetime tipe datanya. Berarti langsung aja kita convert datanya ya. Kasus Indonesia, data apa yang mau kita rubah? Ini tipe data string dari date ya. Date, kemudian sama dengan bisa langsung up aja seperti ini ya, to underscore boleh, date time ya, date time untuk kasus Indonesia ya, kasus Indonesia date, Anda konversi ke date time di kasus Indonesia pada variabel date ya. Nah, seperti itu. Sama juga kasus
namanya, kasus Malaysia. Kasus Malaysia nggak dibuat kasus Malaysia. Nah, seperti itu. Kita coba tampilkan. Harusnya bagian date-nya ini jadi date time ya, mode date time tampilannya. So kita tampilkan kasus Indonesia. Ada ya. Oh iya, ini nggak apa-apa nih. Ini abaikan aja ya. Cuman warning aja, bukan error ya. Nah, ini sudah terkonversi. Tadinya tipe datanya integer, seperti ini pakai slash. Sekarang kita sudah berubah dia jadi tipe datetime ya. Oke, sudah jadi tipe datetime. Sekarang kita lanjut. Kita mau buat dia jadi per ininya aja langsung ya, per konfirmasi langsung ke tanggal kejadiannya ya, tanggal kejadiannya ya. Kita mau tambahkan satu field lagi namanya base date di bagian sini ya, base date nya nanti ya. Kita tambahin satu field lagi base date ya. Base date diambil dari tanggal mulai kasusnya tiap negara. Kita ambil 2 perbandingan negara kan, berarti untuk negara Indonesia dan Malaysia. Jadi kita ambil tanggal mulai kasusnya ini ya. Terkonfirmasinya kapan di Malaysia dan terkonfirmasinya kapan di Indonesia ya. Jadi caranya itu kita tinggal kasus Indonesia, kita buat base date. Perhatikan buka kurung dan tutup kurungnya ya. Di bagian sini to underscore date time, to underscore up saja. Date time nya itu harusnya buka kurung tutup kurungnya seperti ini ya. Jadi kita langsung di sini kita buat tanggal terkonfirmasinya. Tanggal terkonfirmasi di Indonesia itu adalah tanggal 2 bulan 3 2020. Berarti kita buat di sini tahun, kemudian bulan, kemudian tanggal ya. Tanggal 2 bulan 3 2020, tanggal 25 bulan 1 2020 untuk Malaysia. Nah, dilanjut ke Malaysia, kasus Malaysia, kemudian base date ya, Anda tuh underscore tab date time, kapan kejadiannya 2020, kemudian bulan 1 25 ya. Kemudian kita coba tampilkan kasus Indonesia. Nah, apa ini cuma warning aja ya, warning aja. Oke, dia sudah buat base date, data yang sama dari data time. Nah, sekarang kita mau coba konversi base date itu jadi hari ke ya. Jadi caranya itu kita buat satu tambahan satu tambahan variabel baru untuk kepala tabel, sama seperti base date seperti ini ya. Kita tambahkan di belakang base date ini hari ke ya. Kasus Indonesia hari ke ya, hari ke adalah kasus Indonesia tanggal dikurang kasus Indonesia dari base date ya. Base date sama seperti Malaysia, kita copy paste saja. Ini kita ganti Malaysia, ini juga Malaysia, dan ini juga Malaysia ya. Nah,
sini coba kita tampilkan si kasus MY coba ya, ke kasus Malaysia. Nah, ini baru error namanya ya. Ya, error di sini, name error katanya ya. Di sini kasus MY, kasus ID not defined. Nah, ini ada kasus ID, kasus IND di sini ya. Ini hanya warning ya. Nah, sekarang udah ada hari di sini. Nah, kita mau dia jadi di sini jadi nilai desimal ya, jangan bilangan, jangan apa nih, jangan satuan seperti ini, hari, biar bisa dia dibaca sama grafiknya nanti ya. Jadi kita coba konversi, kita buang harinya itu ya, kita konversi aja dia jadi apa, jadi desimal aja ya, pakai time delta ya. Coba kita konversi, bisa pakai time delta, sama-sama pakai time delta bisa. Coba di Indonesia dulu. Berarti kasus di sini ada dua penggunaannya. Kalau dia sudah kita bentuk header tabel di sini, berarti kita tinggal panggil di bagian sini ya. Kita bisa pakai kurung pelawar, kurung siku seperti ini, atau langsung aja kita buat titik di bagian nama variabelnya. Berarti kasus Indonesia titik apa nama variabelnya, hari ke ya, hari ke sama dengan kasus Indonesia titik hari ke dibagi panda titik time delta per panda titik time delta kurung 1 unit bagian apa yang mau kita hilangkan, bagian D nya ya, huruf besarnya salah, hari ke. Nah, itu dia. Oke, ini hanya warning, berarti eksekusi berhasil. Coba kita tampilkan datanya, kasus IND titik head. Nah, sekarang harinya sudah berganti jadi nilai desimal. Berarti kita tinggal mengubah data dari Malaysia ke nilai desimal ya. Nah, berarti kita tampilkan kasus Malaysia. Nah, dia sudah desimal. Berarti sekarang kita sudah dapat datanya. Berarti langkah yang terakhir ini kita tampilkan aja ya. Langsung kita buat visualnya aja ya. PLT titik plot kasus Indonesia hari ke koma dan konfirmasinya ya, jumlahnya kasus IND titik confirmed. Jadi ini untuk kasus MY titik hari ke ya, koma kasus MY titik confirm ya. Ini copy aja langsung kemari ya. Nah, kemudian kita kasih label di bagian garis simetris X nya ya, X label adalah hari ke, kemudian Y labelnya adalah jumlah kasus ya, jumlah kasus. Kemudian kita coba lagi, yang jumlah kasus kita kasih judul di bagian atas,
perbandingan ya. Judul apa? Titel ya. Jumlah perbandingan Indonesia COVID ya. COVID-19 Indonesia dan IND gini aja, IND dan NY gitu aja ya. Nah seperti ini Indonesia dan Malaysia. Kita kasih ini aja lah, apa juga ya, label ya. Yang mana Indonesia, coba kita kasih label lagi. Label di sini legend ya, PLT legend untuk stripnya, garisnya ya. Legend untuk Indonesia garis pertama, kemudian untuk Malaysia. Nah nanti untuk jumlah. Oke. Nah, tugasnya di sini adalah buat perbandingan untuk NIM akhiran, NIM ganjil di belakang itu perbandingan di negara Eropa, 2 negara atau 3 negara juga boleh, perbandingan untuk 3 negara. Kemudian perbandingan antara Eropa dan Asia untuk NIM ganjil ya. Nah, kalau yang NIM genap, perbandingan antara Timur Tengah sama Amerika ya. Nah itu tugasnya. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.